Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoinnya. Ya, jadi perkembangan Bitcoin seperti apa. Kemarin juga sudah saya update untuk si Bitcoinnya. Nggak terasa hari ini sudah masuk hari Senin. Cuma market nggak terlalu bagaimana ya bergeraknya ya untuk hari ini, karena memang di luar juga masih long weekend. Mungkin kita bisa menunggu hingga besok malam lah kurang lebihnya gitu ya, baru nanti adanya pergerakan yang lumayan. Oke, jadi untuk awal seperti biasa untuk USD dominance secara time frame 1 jam terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi memang kemarin juga sudah saya sampaikan ini terbentuk seperti triangle pattern. Dan ya, walaupun dia sempat breakdown, teman-teman, cuman langsung V-shape recovery. Jadi seperti fake out gitu teman-teman ya. Nah, jadi memang kita bisa lihat dia testing kembali di area resistennya ya, di box warna hijau ini dengan garis warna hijau ini di kisaran 7,94 sampai kisaran 8% lah, sekitar area situ, dan kena reject. Sekarang ini posisinya lagi kena reject dan akan testing nih terdekatnya terhadap EMA 34 time frame 1 jam garis warna biru ini. Ya, jadi kalau misalkan area ini juga 12 lagi ya, dia bakal berpotensi untuk ngetes lagi nih di trendline supportnya. Nah, kalau misalkan trendline supportnya ini jebol ya, next lagi pasti di area waktu dia terfake out teman-teman, di kisaran area sini nih. Nah, di kisaran area sini yang menjadi target penurunan jika area ini dibablas gitu ya, kemudian melanjutkan penurunannya kembali dibablas ya, ini menjadi next target yang potensi di visit lah gitu ya. Itu kisaran 7,79 sampai 7,82%. Nah, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu dari area situ. Kalau misalkan dia masih lanjutin penurunan ya, kita bisa lihat untuk area bawah ini, zona bawah ini sekitar 7,5 sampai 7,6%. Jadi kalau misalkan let's say dia masih melanjutkan penurunannya, untuk si Bitcoin kita akan mendapatkan sedikit booster lah untuk bisa lanjut rebound. Ya, jadi ketika memang kemarin ini dia terfake out nih, lanjut bablas gini ya, kita bisa lihat ya untuk Bitcoinnya itu lumayan reboundnya lumayan. Cuman waktu dia V-shape recovery, wah, Bitcoinnya kembali ketendang lagi gitu ya. Oke, next ini untuk si Bitcoin secara time frame weekly ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan secara weekly time frame ya. Ini memang punya mungkin karakteristik yang hampir mirip seperti sebelumnya nih ya. Kita bisa lihat, ini sedikit saya reminder aja, ketika dia drop lumayan signifikan, kemudian dia tersideways sejenak di sini, kemudian melanjutkan penurunannya kembali. Nah, sekarang ini melanjutkan penurunannya, ini sedikit tersideways sama seperti sebelumnya, kita bisa lihat di sini. Ya, ini sedikit tersideways. Memang ini masih kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan penurunan. Nah, itu yang harus diperhatikan atau diwaspadai sama teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau misalkan pun secara weekly-nya dia dikasih nendang ke kisaran 22.000, 23.000 dolar, itu jangan membuat malah jadi FOMO. Tentunya tetap berhati-hati. Ya, karena memang karakteristik ini bisa saja terulang balik lagi nanti menjelang data GDP, kemudian kenaikan suku bunga dan lain sebagainya gitu ya di bulan ini. Bisa aja nanti market kalau memang data-datanya kurang baik, kemudian the Fed itu hawkish lagi, ya bisa aja dia terseret ke bawah lagi seperti sebelumnya, drop, sideways sebentar, drop lagi, sideways sebentar, bisa aja lanjut drop lagi. Nah, potensialnya kalau lanjut drop lagi ya, kita bisa menggunakan untuk area sebelumnya yang bisa menjadi area resisten cukup kuat dari pergerakan Bitcoin sebelumnya. Itu di sekitar area 12.000 sampai 13.000 dolar yang masih possible untuk divisit sama si Bitcoinnya. Jadi memang saya share hal seperti ini bukannya untuk nakut-nakutin, tapi untuk mungkin teman-teman yang belum tahu itu bisa lebih berhati-hati. Bisa tahu, oh kalau misalkan nanti kebijakannya hawkish lagi karena datanya kurang baik dan lain sebagainya, market itu masih bisa terpressure lagi ya. Kita bisa lihat sampai 12.000, 13.000 dolar itu masih possible untuk divisit sama Bitcoin. Ya, jadi memang ketika memang dia mantul sampai 23.000, 22.000 dolar gitu ya, jangan malah jadi FOMO gitu, teman-teman. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendeknya. Oke, jadi ini untuk hal yang benar-benar perlu diwaspadai ya, teman-teman. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan ketika memang dia udah drop, kemudian dia mantul lagi, dan ini drop lagi, dan sekarang ini lagi masuk ke fase sideways-nya dia. Ya, dan at least dia masih mampu bertahan di atas 19.000 ya. Mampu bertahan di atas 19.000 secara daily time frame. Jikalau memang dia mengalami kenaikan, ini ada beberapa area yang kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian, seperti kisaran 19.800, 20.200 dan 20.600 dolar. Itu adalah beberapa area yang benar-benar perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan dia going up,
kita lihat dulu reaksi dari seller itu masuk lagi atau malah nggak nganggap area ini sebagai area menarik untuk mereka buang barang atau jual lagi. Ya, jadi kalau misalkan di sini adanya tekanan yang cukup signifikan ya di antara beberapa area tadi, ya dia bisa aja drop lebih dalam lagi atau testing di lowest areanya dia di kisaran 17.600 sampai 18.000 dolar. Jadi kenaikan ini cuman create yang namanya lower high dari highest area sebelumnya. Jadi perlu sekali diperhatikan reaksinya seperti apa ya di kisaran-kisaran area sini secara daily time frame. Tapi kalau misalkan dia mampu close di bawah 19.000 dolar, yaitu lebih possible untuk dia bisa melanjutkan penurunannya sampai ke kisaran area box bawah ini. Itu di kisaran 17.600-an sampai 18.000 dolar. Jadi memang kisaran 19.000 dolar ini perlu sekali diperhatikan ya secara daily time frame. Oke. Next, ini untuk time frame 1 jamnya untuk si Bitcoin ya. Jadi memang dia udah sempat breakdown ya. Jadi kalau misalkan sempat breakdown ini, ada yang nanya bisa gak ini dibikin seperti falling wedge? Bisa gitu ya, nggak masalah ya. Jadi memang dia masih closing candlenya itu di atas trendline area ini tuh ya bisa aja gitu. Cuman ya ketika memang dia udah breakout nih, sudah breakout sampai ke target kedua yang kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian ya. Ini sekitaran 19.400 sampai 19.600-an lah. Ya, dia udah sampai sini kemudian nggak kuat maintain ya, kena reject ya. Ini sempat beberapa kali mencoba bertahan di atas EMA 34 plus trendline resistance yang sebelumnya ini, kemudian dia breakdown dan sekarang ini mencoba masuk lagi. Jadi untuk jangka pendeknya mungkin perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk jangka pendeknya ini EMA 34 atau garis warna biru ini. Nah, dia kalau misalkan mampu break dari sini, nah dia bakalan testing ke dua area resisten yang kemarin juga sudah saya sampaikan ini di sekitaran 19.300-an dan di sekitar 19.500-an dolar untuk secara time frame 1 jamnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan dari Fibonacci retracement juga ya, dari swing high ke swing low-nya dia. So, ya kisaran 19.300-an itu menjadi adanya confluence of resistance secara time frame 1 jam. Jadi memang untuk jangka pendeknya bisa diperhatikan dulu beberapa area yang tadi sudah saya mention atau sampaikan ke teman-teman sekalian. Lihat dulu reaksinya dari seller seperti apa ya. Kalau misalkan dia nggak ada reaksi yang cukup signifikan ya bisa aja dia dibablas untuk next target lagi ke kisaran 20.000 dolar itu masih possible gitu ya. Cuman kalau misalkan di sini dia cuma naik pelan gitu ya, ya adanya potensi untuk bisa ke reject lagi, testing lagi ke 19.000 dolar atau ke kisaran 18.900-an dolar gitu teman-teman di lowest area sebelumnya nih ya. Jadi palingan area-area itu dulu secara time frame hourly khususnya 1 jam yang perlu sekali diperhatikan untuk jangka pendek si Bitcoin gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say ya ini falling wedge dia kalau misalkan kita ukur ya untuk target breakoutnya dia nih, kalau misalkan dia lanjut breakout lagi ya kurang lebih memang masuk ke kisaran 19.500-an 19.600-an itu memang ya target make sense-nya si Bitcoin secara time frame 1 jam gitu teman-teman ya, kalau misalkan kita ukur secara pattern ya. Jadi memang bisa diperhatikan untuk beberapa area resisten yang tadi sudah saya sampaikan dan next targetnya kisaran 20.000 dolar ya. Balik lagi kita harus lihat dulu reaksi dari sellernya seperti apa baru bisa memanfaatkan yang namanya aksi short lagi gitu, sama seperti sebelumnya teman-teman, kurang lebih seperti inilah ya. Jadi ini secara time frame 1 jam saya sudah sampaikan. Kemudian daily, weekly dan juga USDT dominance-nya dulu. Kita lihat seperti apa reaksinya, apakah dia drop signifikan atau malah di area sini mengalami pemantulan lagi untuk melanjutkan penguatan ke kisaran 8,06-8,1% ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.